SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabb hadhihi Ati Muhammad Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istrinya, keluarga besarnya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa setia di atas sunnah dan ajarannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Dan di antara perintah terbesar Allah kepada kita adalah al-amru bis shalah, perintah untuk menegakkan solat. Tidak ada amalan yang lebih utama dalam Islam setelah tauhid melebihi iqamatis shalah, menegakkan solat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meletakkan solat sebagai rukun yang kedua setelah syahadat. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Setelah itu yang nomor 2 adalah wa iqamis shalah, menegakkan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatu. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat itu pembeda seorang itu di atas keislaman ataukah di atas kekafiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, perjanjian yang membedakan kita dengan orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar, maka barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Begitu agungnya perintah salat, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hingga perintah salat 5 waktu ini berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Perintah salat 5 waktu ini Rasulullah SAW tidak menerima wahyu melalui Jibril, tidak. Tapi Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan Allah dalam rangka menerima syariat salat 5 waktu. Rasulullah SAW dikatakan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah mengisrakan nabinya, memperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dan setelah itu Allah mi'rajkan ke langit tingkat 7. Untuk apa? Untuk menerima syariat solat. Solat adalah ibadah yang berbeda. Rasulullah mendapatkan syariat zakat, Rasulullah ada di bumi, turun ayat dari langit agar sampai kepada Rasulullah SAW. Perintah jihad, Nabi ada di bumi, ayatnya turun dari langit ke bumi melalui Jibril alaihissalam. Begitu juga dengan perintah haji, perintah puasa, perintah kurban, perintah birrul walidain,
perintah silaturahim, semuanya. Hanya sholat yang berbeda. Allah Subhanahu wa ta'ala angkat nabinya ke langit tingkat 7, bahkan lebih dari itu, untuk menerima syariat sholat. Maka jangan main-main dengan sholat. Garis merah ya yang tidak boleh dilanggar, sholat. Maka dari itu ikhwatal iman, jangankan orang yang tidak sholat, orang sholat saja itu masih terancam dengan kecelakaan dan kebinasaan kalau dia sampai lalai dalam sholatnya. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Orang yang sholat loh ini celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Lalu bagaimana orang yang meninggalkan sholat? Wong yang sholat saja bisa diazab oleh Allah, bisa celaka kalau dia lalai dalam sholatnya. Maka dari itu ikhwatal iman, melalui sidang Jumat ini saya ingin mengingatkan perkataan yang luar biasa yang harus kita tancapkan dalam dada-dada kita, dan kita harus berusaha untuk memperhatikan beberapa poin ini. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, sittu sifatin fis sholati min alamatin nifaq. Di dalam sholat itu ada 6 hal yang merupakan tanda orang munafik. Saya ulangi, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, sittu sifatin fis sholati min alamatin nifaq. Ada 6 perkara di dalam sholat yang itu merupakan ciri orang munafik. Jadi sholat itu bisa mengklasifikasikan manusia, orang kafir, orang muslim, apa orang munafik. Kalau nggak pernah sholat belas, orang kafir. Tapi kalau sholat, tapi dalam sholatnya ada 6 hal ini orang munafik. Nah, 6 hal ini kita harus hati-hati. Jangan sampai 6 hal ini ada pada diri kita. Kalau sampai 6 hal ini ada pada diri kita dalam sholat kita, maka kita takut kepada Allah ada kemunafikan dalam diri kita. 6 hal itu apa saja? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang pertama, al-kasalu indal qiyami ilaiha. Yang pertama, malas ketika menjalankannya. Dengar azan terus merasa, waduh kok sudah azan, capek, tidur dulu, oh nanti dulu. Kalau sampai itu ada pada diri kita, itu adalah tanda pertama ada kemunafikan dalam diri kita. Al-kasal indal qiyami ilaiha, malas ketika melaksanakannya. Ada perasaan enggan, capek, letih, bosan dan seterusnya. Hati-hati, itu adalah satu dari 6 hal. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, mura'atun nasi fi fi'liha, atau mengerjakannya tapi ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Nggak enak kalau nggak sholat subuh, karena teman-teman ini sholat subuh semuanya. Nanti kalau aku nggak ikut sholat subuh, nggak ikut kajian, nanti dititik teman-teman, loh kok nggak ada fulan ini, wah nggak enak rek, akhirnya aku sholat saja. Tapi karena ingin dilihat orang, bukan karena niat dalam hatinya. Hati-hati, ini perkara yang nomor 2. Perkara yang nomor 3, perkara yang kalau ada dalam diri kita maka kita ada kemunafikan. Yang nomor 3 adalah wa ta'khiruha, mengakhirkan waktunya. Ada adzan, nanti ajalah, masih sibuk ini, masih repot ini. Oh nanti ajalah, saya tunda dulu. Oh sebentar lagi lah. Karena menyelesaikan apakah ada pekerjaan yang lebih penting dari sholat? Kalau sampai kita, nanti aja. Oh sebentar dulu, tak selesaikan urusan saya. Hati-hati. Itu yang nomor 3, mengakhirkan waktunya. Yang nomor 4, wa nakruha, dan kecepatannya, mematoknya. Kalau sujud cepat. Kalau sampai dalam sholat kita sujudnya cepat, rukuknya cepat. Bahkan mungkin kalau sholat jamaah nggak kelihatan karena harus sholat berjamaah, apa kata imamnya. Tapi kalau sendirian nggak ada yang jamin. Kadang kita cepat. Kalau sampai cepat, bahkan menghilangkan tumaknina, disitulah ada 6 hal yang harus kita waspadai dan kita harus hati-hati. Itu yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, wa qillatu dzikrillahi fiha, sedikitnya mengingat Allah di dalam sholat.
Sampai kalau ditanya tadi rakaat pertama baca surat apa? Oh iya tadi baca surat apa ya? Saya kok lupa. Bukan lupa, engkau nggak mendengarkannya. Sedikit kadang sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, konsentrasi Al-Fatihah lah. Setelah Al-Fatihah sudah kemana-mana pikiran kita ini. Qillatiz dzikrillah, sedikit nginget Allah dalam sholat kita. Ini yang nomor 5. Dan yang nomor 6 adalah at-takhalluf an jama'atiha, tertinggal dari sholat jemaahnya atau tidak mau sholat jamaah. 6 hal ini harus hati-hati ya jamaah, karena kalau sampai ada dalam diri kita 6 hal tersebut, padahal ini sholat loh gitu, sholat tapi yang pertama males, sholat tapi ingin dilihat orang, sholat tapi diakhirkan, sholat tapi cepat, sholat tapi sedikit zikirnya, sholat tapi tertinggal dari jamaah, sholat ini tapi tetap celaka. Dan inilah sifat orang munafik. Dan ingat, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat. Jangan sampai yang dihisab pertama kali ini nilainya merah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Salat ini penting. Mumpung kita masih diberi Allah pikiran yang waras, jasad yang sehat. Kalau nanti kita sudah sepuh, mau sujud itu sulit luar biasa. Mau duduk yang sesuai diajarkan Nabi, kakinya harus begini, iftiros bagaimana, tawarruk bagaimana, itu bisa sulit itu. Maka jangan sampai hari-hari berlalu nanti kita menyesal. Di antara perkataan yang sangat menakjubkan adalah perbaikilah dirimu dengan memperbaiki sholatmu. Hidupmu susah, bisnis hancur, hubungan sama orang tua nggak karu-karuan, hubungan sama istri berantakan, anak balelo. Perbaikilah itu semua mulai dari sholat. Hidupmu itu bisa dilihat dari sholatmu. Jika sholatmu berkualitas, hidupmu akan berkualitas. Jika sholatmu tidak berkualitas, yakinlah 100% hidupmu tidak berkualitas. Maka perbaikilah hidup kita dengan memperbaiki sholat kita. Kalau sholatnya sering kepondal-pondal, kalau sholatnya sering ketinggalan, ya begitulah hidup kita akan sering ketinggalan dalam banyak hal. Maka apapun masalahmu, perbaikilah mulai dari sholat. Bagaimana sholatmu, ya begitulah kehidupanmu. Kalau engkau ingin memperbaiki sholatmu, kalau engkau ingin memperbaiki hidupmu, maka perbaikilah sholatmu. Setiap zikir dihayati, takbiratul ihram dihayati, ketika sujud ingat Allah. Kalau kita memperbaiki sholat kita, saya yakin di antara kita itu ada yang masih belum hafal doa iftitah. Saya yakin di antara kita ini masih ada yang belum hafal doa ketika selesai tasyahud. Jangan malu untuk memperbaiki itu semua. Saya yakin di sini masih ada belum hafal doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Hafalkan, perbaiki, jangan malu. Jangan ngaji yang dowo-dowo, masalah yang aneh-aneh, jelimet-jelimet. Kalau sholat kita banyak kekurangan, itu yang dihisap pertama kali. Jangan malu untuk minta diajari bagaimana doa rukuk, saya kok belum hafal. Terus ngapain kita ngaji ke sana kemari kalau masalah yang paling inti, modal utama kita menghadap Allah ternyata banyak yang kosong. Jangan malu-malu, ngaji perlu digalakkan lagi, ngaji tentang sholat perlu digalakkan lagi, ngaji tentang wudhu yang benar, sholat yang benar, bacaan yang benar, harus lagi kita. Bagaimana doanya sujud, kok saya belum hafal ya? Jangan ragu untuk minta diajari. Daripada ngaji yang tinggi-tinggi tapi kita lupa bahwa ini modal utama kita sholat ini. Ayo kita perbaiki sholat, ya, ayo kita kualitaskan sholat kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita dijadikan hamba-hamba yang khusyuk dalam sholatnya.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna al qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.